Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat karena telah memberikan waktunya kepada saya, Widi Arianti, selaku pembicara pertama, dan rekan saya, Siti Nur Fadilah, selaku pembicara kedua, serta Muhammad Rixna Fitsah Alam sebagai pembicara ketiga dari tim pemerintah yang akan memberikan definisi terkait mosi yang kami ajukan pada kesempatan kali ini. Selain itu, kami akan memberikan parameter, urgensi, dan argumen yang akan memperkuat mosi kami, di mana mosi yang kami ajukan pada kesempatan kali ini yaitu Dewan ini akan memberikan 2 hak suara pada pemilu bagi individu dengan skor di atas 7. Menurut Ahmad Suhelmi dalam buku Pemikiran Politik Baratnya, dikatakan bahwa pemerintah yang demokrasi merujuk pada konsep demokrasi yang evaluatif dan dinamis sesuai dengan konteks sosio-historisnya. Evaluatif sendiri memiliki arti bahwa kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Kegiatan yang kami lakukan dari tim pemerintah ini adalah tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan ini akan menentukan nilai kemudian akan dijadikan sebagai indikator untuk kami, tim pemerintah, memberikan hak suara kepada individu. Maka kami mengambil keputusan bahwa hak suara akan diberikan 2 kepada individu yang memiliki nilai skor tes wawasan kebangsaan di atas 7. Selanjutnya, itu dilakukan dikarenakan kami sebagai tim pemerintah ingin tercapainya demokratisasi ini dapat dilatar belakangi atau dapat dilakukan oleh individu-individu yang mengerti atas wawasan kebangsaan ini. Selain itu, demokratisasi juga menggambarkan serangkaian gerakan perkembangan atau proses menuju tercapainya demokrasi. Sekali lagi kami tekankan di sini bahwa tercapainya demokrasi ini melakukan gerakan perkembangan. Gerakan perkembangan yang kami lakukan adalah melalui tes wawasan kebangsaan, di mana tes ini nanti akan mendapatkan nilai bagi individu dan individu tersebut akan mendapatkan nilai hak suara, di mana semua itu sesuai dengan demokrasi yang bersifat deliberatif, yaitu proses pemberian alasan atas kandidat kebijakan publik yang diuji terlebih dahulu. Kandidat kebijakan publik yang diuji terlebih dahulu lewat konsultasi publik ini akan memberikan benefit bagi tim pemerintah, yaitu mereka akan lebih selektif dalam pemilihan-pemilihan tersebut sehingga skor yang didapat akan lebih dari 7, dan skor lebih dari 7 akan dianggap oleh pemerintah sebagai orang yang melek tentang wawasan kebangsaan. Semakin banyak warga yang tes wawasan kebangsaannya di atas 7, maka semakin banyak pula pemilih yang memiliki 2 hak suara, sehingga akan memaksimalkan pemilu yang akan berlangsung. Selain itu, nanti juga akan terjadinya suatu kegiatan yang dimana kegiatan baru akan muncul. Salah satunya pembelajaran mengenai tes wawasan kebangsaan yang ditujukan atau diajukan untuk tercapainya demokrasi. Mungkin itu saja argumen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan saya waktu sebagai pembicara kedua. Saya Siti Nur Fadilah akan memberikan beberapa argumen untuk memperkuat pemaparan dari pembicara pertama dan mosi tersebut. Sebelumnya saya akan memaparkan data yang telah saya kaji terlebih dahulu. Menurut survei yang diadakan di Laboratorium Kebijakan Publik Unisri Solo, dari total responden, 90% diantaranya mengenal Gibran sebagai calon wali kota Surakarta, di mana Gibran sendiri merupakan putra sulung dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia lebih berpihak kepada kepopuleran dibandingkan dengan latar belakang dan kinerja dari calon wali kota Surakarta tersebut. Hal tersebut akan berakibat negatif dalam keberlangsungan demokrasi publik ini. Maka dari itu, tes wawasan kebangsaan sebelum diadakannya pemilihan umum merupakan cara yang sangat baik untuk
tercapainya beberapa poin-poin yang akan saya paparkan. Yang pertama, adanya persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan baik secara objektif maupun rasional. Yang kedua, masyarakat akan berperan aktif dan efektif dalam membuat keputusan untuk memilih pemimpin. Yang ketiga, adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis. Yang keempat, masyarakat akan selalu mengawasi jalannya politik publik, tidak hanya saat pemilihan umum, tetapi juga sebelum pemilihan umum dan sesudah pemilihan umum. Masyarakat juga akan selalu memberikan kritik dan saran kepada setiap beberapa kebijakan yang akan diberlakukan atau dilontarkan oleh pemerintah tersebut. Yang kelima, peran masyarakat akan lebih dewasa dan logis dalam proses demokrasi tanpa terpengaruh berbagai macam berita yang tidak diketahui kebenarannya. Maka dari itu, tes wawasan kebangsaan dapat mengerucutkan pada jalannya pemilu dalam menyeleksi pemimpin yang telah dipikirkan secara matang oleh rakyat, sehingga demokrasi di publik ini tidak hanya berperan aktif, tetapi juga memiliki kualitas yang baik untuk memilih pemimpin di negeri ini. Sehingga nanti masyarakat juga akan digiring kepada demokrasi deliberatif, di mana dalam demokrasi deliberatif sendiri akan adanya diskusi argumentatif antara masyarakat dan pemerintah publik serta penilaian bersama di antara masyarakat. Sehingga proses demokrasi di dalam publik ini tidak hanya berjalan dalam satu arah, tetapi juga dua arah yang akan menguntungkan bagi sesama pemerintahan dan masyarakat sendiri. Masyarakat akan merasa puas karena beberapa aspirasinya dan kritik sarannya selalu didengar oleh pemerintah, dan pemerintah juga senang karena beberapa kebijakannya itu selalu didengar oleh rakyat dan selalu dikaji ulang oleh rakyat, sehingga akan berakibat simbiosis mutualisme antara pemerintah dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Muhammad Rizna Fisyah Alam sebagai pembicara 3 dari tim pemerintah. Di sini saya akan mempertegas argumen dari teman-teman saya. Di sini kami sangat-sangat setuju dengan mosi yang diajukan oleh Dewan Juri. Mengapa? Menurut kami, tes kewarganegaraan ini sangat-sangat penting karena ini adalah salah satu bentuk dari demokrasi. Seperti yang kita tahu, negara Indonesia ini menganut sistem pemerintahan demokrasi. Maka, tes kewarganegaraan ini bisa menjadi salah satu bentuk demokrasi yang ada di Indonesia. Di dalam tes kewarganegaraan itu, masyarakat Indonesia bisa memberikan masukan, kritik, ataupun saran terhadap kinerja dari pemerintahan Indonesia. Hal ini bisa membuat pemerintahan Indonesia mengevaluasi dan bisa membuat pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Tes kewarganegaraan ini juga bisa menjadi tolak ukur seberapa berhasilkah pemerintahan Indonesia, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan wilayah atau pemerintahan regional, dalam memimpin sebuah negara ataupun sebuah wilayah. Dan kami juga sangat setuju dengan mosi yang diajukan oleh Dewan Juri terkait masyarakat Indonesia yang memiliki skor di atas 7 pada saat tes kewarganegaraan bisa memiliki 2 hak suara pada saat pemilu. Mengapa? Saya ambil contoh tadi pada saat pembicara 2 memberikan argumennya. Dia mengatakan bahwa di Unisri, Universitas Slamet Riyadi yang ada di Solo, mereka melakukan sebuah survei terhadap masyarakat Solo, terhadap warga Solo. Mereka ingin tahu seberapa kenalkah mereka dengan calon wali kota mereka. Di sana, pada saat itu, salah satu calon, yaitu Gibran, sebagai anak dari Presiden Indonesia yang sekarang, Bapak Insinyur Joko Widodo, mencalonkan juga sebagai wali kota Solo. Dan dari survei yang diadakan oleh Unisri, Universitas Slamet Riyadi, mereka membuat
variabelnya salah duanya yaitu elektabilitas dan juga popularitas. Dan Gibran, anak dari Bapak Presiden, menang 90% suara dari popularitas. Dan akhirnya, yang kita tahu sekarang, Gibran ini sekarang menjadi wali kota Solo. Maka dari itu, kita perlu mengkaji dari pemerintah, apakah Gibran ini saat pemilihan, Gibran ini dipilih karena beliau populer, atau beliau memang mempunyai track record yang bagus di dunia politik Indonesia. Dan untuk masyarakat yang memiliki nilai di atas 7 pada saat tes kewarganegaraan atau memiliki skor di atas 7, mereka akan mendapatkan 2 hak suara pada saat pemilu. Itu kami sangat setuju. Mengapa? Karena kami ingin menyamaratakan antara pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap politik Indonesia. Karena yang kita tahu, tidak merata atau tidak semua masyarakat Indonesia paham dengan politik yang ada di Indonesia, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kami ingin masyarakat Indonesia ini benar-benar memilih pemimpin yang memang benar-benar pemimpin yang menurut mereka yang terbaik. Bukan cuma pemimpin yang hanya dikenal karena populernya saja. Maka dari itu, kami sangat-sangat setuju jika masyarakat Indonesia yang memiliki skor di atas 7 pada saat tes kewarganegaraan itu akan diberikan 2 hak suara pada saat pemilu. Terakhir, saya akan mengutip dari seorang komentator Habermas, Rainer Forst, mengatakan sebuah prinsip yaitu proseduralisme. Legitimitas demokrasi deliberalisasi tidak terletak pada banyaknya suara, tapi cara pengambilan keputusan. Maka dari itu, keputusan dalam memberikan 2 hak suara pada individu yang paham atau memiliki skor pada saat tes kewarganegaraan di atas 7, ini sangat baik untuk dilaksanakan dan sangat baik untuk dilakukan oleh pemerintahan Indonesia ke depannya. Dan kami dari tim pemerintah sangat-sangat setuju dengan mosi yang dibawakan pada saat ini. Sekian argumen yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kami sampaikan bahwa kami sangat-sangat setuju dengan mosi yang dibawakan atau mosi yang diajukan oleh Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih.